Halo semua, kali ini kita akan membahas mengenai indeks harga. Nah, pertama kita akan membahas mengenai pengertian indeks harga. Indeks harga adalah perbandingan antara harga rata-rata pada tahun yang dihitung dan harga rata-rata pada tahun dasar. Tahun dasar yang digunakan adalah tahun yang dibuat sebagai patokan penghitungan. Nah, adapun tujuan penghitungan indeks harga, satu, alat bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan-kebijakan harga di masa yang akan datang. Indeks harga dapat dijadikan sebagai dasar perbandingan untuk mengukur tingkat kemajuan ekonomi sekarang dengan masa-masa sebelumnya. Indeks harga dapat dijadikan sebagai dasar perbandingan untuk mengukur tingkat kemajuan ekonomi dan faktor yang menghambat kemajuan ekonomi. Dan yang terakhir, indeks harga dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan pola-pola kebijaksanaan ekonomi secara keseluruhan dengan kebijaksanaan moneter. Nah, macam-macam indeks harga. Pertama, yaitu indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen atau IHK adalah indeks harga yang mengukur perubahan-perubahan yang terjadi pada harga eceran barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen dari waktu ke waktu. Indeks yang kedua yaitu indeks harga produsen. Jika indeks harga konsumen melihat inflasi dari segi konsumen, maka indeks harga perdagangan besar atau IHPB melihat inflasi dari segi produsen. Indeks harga konsumen ditetapkan dalam satuan kecil, sedangkan indeks harga produsen ditetapkan dalam kuantitas borongan. Dan yang terakhir yaitu indeks harga yang diterima dan dibayar petani. Indeks harga yang diterima petani adalah indeks harga yang berhubungan dengan penetapan harga dasar untuk barang-barang hasil pertanian. Sedangkan indeks harga yang dibayar petani berhubungan dengan penetapan harga kebutuhan pertanian. Misalnya, pupuk, benih, dan obat pembasmi hama. Metode perhitungan indeks harga. Yang pertama, metode agregatif sederhana atau tidak tertimbang. Dalam metode agregatif sederhana adalah metode ini merupakan rasio antara penjumlahan harga-harga komoditi dalam satu kelompok pada tahun ke-N dengan penjumlahan harga-harga komoditi dalam kelompok tersebut pada tahun dasar. Rumus penghitungan indeks harga ini yaitu IA sigma PN per sigma PO dikali 100%, di mana IA yaitu indeks harga agregatif sederhana, sigma PN harga pada tahun tertentu yaitu tahun yang dihitung indeksnya, dan sigma PO adalah harga pada tahun dasar. Sebagai contoh, perhatikan tabel berikut ini, di mana kita tahu harga beras pada tahun 2016 4.200, pada tahun 2017 4.600, dan semuanya yaitu 10.600 dan pada tahun 2017 11.800. Ini berarti sigma PO adalah 10.600 dan sigma PN adalah 11.800. Maka perhitungannya sebagai berikut. Sigma PN per sigma PO dikali 100%, berarti 11.800 per 10.600 dikali 100%, maka hasilnya adalah 111%. Jadi, indeks harga agregatif pada tahun 2017 adalah 111%. Yang kedua yaitu metode agregatif tertimbang. Pertama, angka indeks harga agregatif tertimbang, di mana rumusnya yaitu sigma PN dikali W dan sigma PO dikali W dikali 100, di mana PN adalah nilai yang dihitung angka indeksnya, PO adalah harga pada tahun dasar, dan W adalah faktor penyimbang. Sebagai contoh, kita lihat pada soal berikut ini, di mana kita ketahui ada PN dikali W berarti PN
Harga pada tahun 2004 dikali dengan W. 300 dikali 5 yaitu 1.500, dan maaf sebelumnya, dan pada ini dan P0 dikali W adalah 200 dikali 5 yaitu 1.000. Maka dapat dilihat bahwa PN dikali W yaitu jumlah PN dikali W 18.250 dan 16.500 yaitu P0 dikali W dikali 100, maka hasilnya adalah 110,61%. Selanjutnya, angka indeks harga Laplace-Peyres, di mana rumusnya adalah sigma PN dikali PN per sigma PO dikali Q0. Maksudnya di sini PN dikali Qn dan sigma PO dikali Qo, di mana PN harga pada tahun Qn, PO adalah harga pada tahun dasar, dan Qo adalah kuantitas pada tahun dasar, dan Qn adalah kuantitas pada tahun Kn. Ini adalah contoh soalnya. Dapat kita lihat bahwa PO pada tahun 2003 harga barang A 200, B 300, C 500, D 100 dan seterusnya. Dan pada tahun 2004 barang A 300, barang B 350, barang C 500 dan selanjutnya. Yaitu kuantitasnya pada 2003 kuantitas yang diminta adalah 50 untuk barang A, barang B 100 dan selanjutnya begitu pula pada tahun 2004 untuk barang A ada 100, untuk barang B ada 100. Nah, untuk mengetahui sigma PN dikali Qn, maka sigma PN dikali Qn. Jadi hasil ini didapatkan dari perkalian ini dengan ini, maka sigmanya adalah 210. Dan begitu pula untuk PO dikali QO. Maka hasil ini adalah merupakan hasil perkalian ini dengan ini, dan ini penjumlahannya. Jadi hasilnya PN dikali Qn 210 per 200 dikali 100%. Maka untuk pada tahun 2004 indeks harganya adalah 105%. Selanjutnya yaitu angka indeks harga pasca. Angka indeks harga pasca adalah angka indeks harga yang ditimbang dengan faktor penimbang kuantitas tahun N sebagai faktor penimbangnya, di mana rumusnya yaitu sigma PN dikali Qn dan sigma PO dikali Qn dikali 100%. Maaf sebelumnya PO dikali QO, di mana PN adalah harga pada tahun Kn, PO adalah harga pada tahun dasar, Qn adalah kuantitas pada tahun Kn, dan Q0 adalah kuantitas pada tahun dasar. Dan ini adalah contoh soal pembahasannya, di mana sigma PN dikali Qn didapatkan adalah 242,500 dan sigma PO dikali Qn adalah 240,100. Maka untuk indeks harga pada tahun 2004 adalah 101,04. Selanjutnya yaitu angka indeks harga Drobis dan Bowley. Angka indeks harga tertimbang dengan menggunakan metode Drobis dan Bowley dapat digunakan rumus sebagai berikut, yaitu ID sama dengan IL ditambah IP dibagi 2, di mana D adalah angka indeks harga Drobis, IL adalah indeks harga Laplace-Peyres, dan IP adalah indeks harga pasca. Contoh soal, berdasarkan hasil soal di atas, soal sebelumnya, maka didapatkan indeks harga Drobis adalah Drobis yaitu 105 ditambah 101,04 dibagi 2, yaitu 103,02. Yang selanjutnya yaitu metode indeks harga Marshall, di mana kita ketahui ini adalah rumusnya. Dapat saudara baca sendiri di sini.
Nah, selanjutnya ini adalah contoh soalnya. Diketahui ini adalah indeks harga untuk 2003, ini adalah harga untuk 2004, ini adalah kuantitas barang yang diminta untuk 2003, dan ini adalah kuantitas yang diminta untuk barang pada tahun 2004. Untuk mencarinya yaitu PN, di mana PN adalah ini, berarti 300 dikali Q0. Q0 adalah ini 50 ditambah 100 Qn. Berarti 50 ditambah 100 adalah 150, berarti 300 dikali dengan 150 hasilnya adalah 45.000. Ini adalah hasil penjumlahan dari atau sigma dari 45.000 ditambah 70 ditambah 225, dan ini adalah hasilnya. Begitu pula dengan hal sebelahnya. Maka berdasarkan data di atas, maka harga indeks Marshall dapat dihitung sebagai berikut, yaitu 452.500 dikali dengan 440.000 dikali, maksudnya 452.500 per 440.000 dikali 100%, maka hasilnya adalah 102,84%. Dan yang terakhir yaitu indeks harga Irving-Fisher. Penghitungan angka indeks harga dengan menggunakan metode Irving-Fisher merupakan angka indeks yang sangat ideal. Irving-Fisher menghitung indeks kompromi dengan cara mencari rata-rata ukuran dari indeks Pasce dan indeks Lapeyres, di mana rumusnya adalah IF sama dengan akar dari IL dikali IP, di mana IL adalah angka indeks harga Lapeyres dan IP adalah indeks harga Pasce. Soal tersebut diambil dari soal yang sebelumnya, di mana IL adalah 105 dikali dengan 101,4, yaitu akar dari 105 dikali 101,04 adalah 103,00.